Shalom Bapak Ibu Saudara. Ini sudah malam ini dan sebenarnya saya sudah mau tidur, tapi puji Tuhan masih digerakkan Tuhan untuk menyampaikan studi kristalisasi ini. Masih dalam kitab 1 Tawarik. Ini tentang persiapan membangun bait ya. Apa yang Daud lakukan dalam mempersiapkan untuk membangun bait suci, karena dia sekalipun hatinya begitu rindu, dia begitu cinta kepada tempat kediaman Yahweh, tapi dia tidak diizinkan untuk membangun karena dikatakan di sana dia seorang prajurit yang sudah banyak menumpahkan darah. Jadi rupanya harus ada dalam membangun bait itu dalam kondisi keamanan ya, seperti Salomo dikaruniai keamanan oleh Tuhan ya. Jadi di sini Daud memberikan persiapan dalam setidaknya 4 poin ya. Itu kita nggak usah bahas semuanya ini. Ayat-ayatnya ada di 1 Tawarik yang mulai dari pasal yang persiapan pasal 22 ya. Ada 4 hal di sini yang dilakukan Daud dalam mempersiapkan bait itu, pembangunan itu. Yang pertama, bahan-bahan dari emas, dari perak, besi, kayu ya, batu-batu, semuanya itu ya dipersiapkan. Bahkan dalam hal ini Daud juga karena cintanya dia kepada bait suci, dia memberikan juga emas, perak ya, dari harta bendanya sendiri ya. Dari harta bendanya sendiri Daud memberikan emas ya. Ini ada cukup banyak ini. Saya lihat ini ada berapa ini, ada berapa talenta itu ya. Bedanya banyak lah ya. Kemudian orang-orang yang ahli ya, yang ahli membuat dalam pekerjaan emas, perak, kayu, batu, semuanya disiapkan oleh Daud ya. Kemudian bahkan rancangan pembangunannya itu diserahkan kepada Salomo ya. Itu Daud juga yang membuatnya itu. Coba dulu kita baca, ini sangat penting sekali. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-11. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian itu di ruang Maha Kudus itu. Bahkan selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan, bilik-bilik di sekelilingnya ya, dan sebagainya. Semuanya lah. Rancangannya pun dibuat oleh Daud. Jadi sebenarnya ini kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya Daud ini yang membangun ini bait suci itu, walaupun ya pelaksananya jadi Salomo ya. Bahkan ibadahnya ya, dari pasal 23 ini Daud mengatur ibadah di dalam ya, karena dia belum bisa membangun baitnya di dalam kemah ya, ibadah dalam kemah Daud itu, di mana tabut itu diletakkan di sana. Ibadah di sini termasuk ini puji-pujiannya, orang Lewi diberi tugas ya, para imam juga dibagi. Di sini ada dibilang lagi para penyanyinya ada ya, para penunggu pintu ya, pejabat lain, semuanya diatur oleh Daud ya, ibadah Daud. Makanya di sini dibilang 1 Tawarik 25 dikatakan selanjutnya untuk ibadah Daud. Karena memang Daud yang mengatur ini tentu sesuai dengan pimpinan Tuhan ya. Sesuai dengan pimpinan Tuhan dia mengatur ibadah. Jadi mulai dari bahan, orang-orang yang ahli, rancangannya, dan bahkan ibadahnya. Itu semuanya Daud yang melakukannya, membuatnya itu, mempersiapkannya itu ya. Nah, apa yang kita ambil dulu sedikit kesimpulan
dari cerita bagaimana Daud ini rindu dia membangun tempat kediaman Yahweh yang tetap, kalau itu ungkapannya di sini. Simpulannya memang Daud ini sebagai seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan, dia adalah seorang yang merindukan ya kehadiran Tuhan, karena bait itu simbol daripada kehadiran, tabut itu juga pemerintahan Elohim, pemerintahan Yahweh. Jadi inilah dia, kita bisa melihat ya, kalau orang mencintai Tuhan, kalau orang hatinya berkenan kepada Tuhan, ada suatu Tuhan taruh dalam batinnya itu suatu kerinduan, aku ingin membangun suatu tempat kediaman Tuhan yang tetap. Nah, kalau kita dalam konteks perjanjian baru, tentu karena rumah Tuhan itu adalah kita, harta dalam bejana tanah liat itu adalah dalam diri kita, ya, Christ in you juga dalam diri kita, the kingdom of God dalam batin kita. Itu berarti bahwa kalau kita memang dipilih Tuhan ya, dan dapat kesempatan untuk mencintai Tuhan, pasti kita merindukan kehadirannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak rindu mau pelayanan aja khotbah sana sini atau apa ya mau jadi terkenal apalagi, atau bisa dapat uang jabatan, nggak itu. Kalau kita merindukan itu dalam pelayanan, itu tanda kita nggak cinta Tuhan sebenarnya. Kita cinta pelayanan ya, atau cinta jiwa-jiwa gitu, kita senang ngumpulin jiwa-jiwa. Nggak gitu. Ini Daud hatinya bukan dia benci sama orang, bukan. Tapi memang hatinya itu arahnya tuh vertikal, ya. Ya tentu dia akan jadi berkat. Daud itu jadi berkat bagi bangsanya. Tapi yang pertama-tama memang hati Daud itu tertuju kepada Tuhan. Makanya dalam Mazmurnya pun banyak, hatiku tertuju, mataku tertuju kepadamu, kayak gitu. Ya, jadi mendefinisikan orang yang mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan itu jangan terkait dengan jiwa-jiwa, ya. Walaupun itu nanti emang ada dampaknya. Jangan dulu terkait dengan banyaknya pelayanan atau macam-macam lah yang di luar-luar itu, enggak ada itu. Jadi orang yang mencintai Tuhan, yang dipilih untuk mengasihi Tuhan, yang pertama dia membuka hatilah selebar-lebarnya, Tuhan engkau hadir dalam kehidupanku, kira-kira begitu. Ini hatiku Tuhan, kira-kira. Rindu dia fellowship dengan Tuhan. Banyak waktunya dia sediakan untuk Tuhan. Jangan cuma ngomong aku rindu hadiratmu, ya hanya dinyanyikan aja, tapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari nggak ada kelihatan dia merindukan Tuhan, ya. Ini jangan mulut dengan kelakuan beda gitu ya. Ya. Jadi inilah kesimpulan dulu sementara tentang Daud ini, yang mengadakan persiapan sedemikian habis-habisan lah ya. Bahkan ketika dia mempersiapkan itu bukan dalam kondisi yang cukup, dalam arti perhatikan nih 1 Tawarik 22 ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, ya, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, sangat banyak tembaga dan besi, ya, dan sebagainya itu. Dalam kesusahan, ya, Daud itu bukan maksud dia, intinya nggak senang dulu baru bangun rumah Tuhan, kira-kira begitu. Kalau waktu Maleaki itu menegur orang-orang Israel yang pulang dari Babel itu di Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel itu, karena pada waktu itu rumah-rumah di Yerusalem hancur semua, dihantam oleh Nebukadnezar kan, sehingga orang Israel sibuk mengurusi rumah-rumahnya sendiri, mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan pada waktu dalam konteks itu gedung ya, bangunan itu yang mau dibangun Zerubabel. Jadi ini Daud walaupun dia dalam kondisi kesusahan ya, kita enggak dirinci di sini kesusahannya apa.
yang nggak dirinci, tapi dia dalam kesusahannya seperti itu dia pun peduli kepada Tuhan. Bukan pada waktu dia senang baru dia peduli dengan tempat kehadiran Yahweh itu, enggak. Jadi dia bertolak belakang dengan orang-orang buangan yang datang ke Yerusalem itu. Mereka nggak tahan. Artinya begini, mereka langsung memikirkan lebih dulu, ini rumah saya ini gimana nih, ya, gimana nih rumah saya ini. Jadi mengabaikan rumah Tuhan gitu. Nggak gitu Daud, ya. Dalam kesusahan, ya, dia dengan sekuat tenaga memberikan persiapan itu. Oke lah, inilah kesimpulannya. Intinya, orang yang mencintai Tuhan, mendapat kasih karunia untuk mengasihi Tuhan, dia pasti menyediakan, membuat persiapan untuk menyediakan diri, menghadirkan Tuhan lah dalam kehidupannya, ya, fellowship dengan Tuhan dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat masuk Yesus. Mana Yesus bilang kan gini, rubuhkan bait ini, dalam 3 hari akan kubangun lagi, kata Yesus gitu kan. Dia bilang itu kepada orang Farisi ahli Taurat, ya. Jadi Yesus juga sama seperti Daud. Yesus juga membangun bait, ya. Pembangunan bait ini, atau lebih tepat tubuh Kristus lah, kalau saya mengatakannya begitu. Ya enggak langsung, sekarang pun belum selesai proses pembangunannya itu. Paulus bilang, aku menambahkan penderitaanku, menambahkan sesuatu kepada pembangunan tubuh Kristus. Bukan dia menderita karena dosa, ya. Dosa itu ditanggung oleh Yesus sendiri. Ya, penebusan dosa itu ditanggung Yesus sendiri. Tapi yang dimaksud Paulus ini, dia melengkapi, ya, kekurangan penderitaan Kristus bagi tubuhnya, dalam pembangunan tubuhnya. Sebab dalam membangun tubuh Kristus nanti kita lihat ada penderitaan yang harus ditanggung oleh hamba-hambanya yang membangun itu. Padahal pembangunan yang dia buat Yesus, karena kalau nanti udah jadi, itu nanti ketika dia turun, Kristus yang dinyatakan, ya, di akhir zaman, jika sudah waktunya, disitulah Kristus, tampillah putra-putra Elohim, bait, ya, yang udah jadi dalam proses sedemikian panjang itu pembangunan tubuh Kristus itu, tampil lah itu di akhir zaman itu. Roma pasal 8 ayat 19-21. Jadi sampai detik ini proses pembangunan tubuh Kristus masih berlangsung. Masih. Tapi yang dikerjakan Yesus sudah selesai, ya, di kayu salib, it is finished. Bagian Yesus, katakanlah begitu, ya. Bagian yang harus dilakukan oleh Yesus untuk tubuhnya, yang dikerjakan Yesus sudah selesai. Kayu salib dia bilang it is finished, tetelestai. Completely complete, perfectly perfect. Tapi sekarang proses itu kan berlangsung masih pembangunan tubuh itu. Nah, kita ini yang ambil bagian, dipilih nanti ini kita lihat ini. Tapi kita lihat dulu Yesus lah. Pendeknya apa yang harus dikerjakan oleh Yesus sebagai kepala gereja, kepala daripada tubuh itu sudah selesai dikerjakan. Dia sudah mati. Bagaimana cara mempersiapkan dia waktu itu kan firman dari manusia, dia hadir. Dalam Injil Lukas bilang dia bertumbuh juga dalam hikmat Tuhan apa sebagainya. Setelah itu ministry 3,5 tahun kurang lebih. Kemudian dia mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, dan Roh Kudus mengirimkan rohnya, lahirlah gereja atau kita bilang tubuh Kristus 120 orang itu yang mula-mula. Kan proses itu sampai detik ini. Karena dalam prosesnya itu ternyata kan gereja jatuh kan. Tadinya organisme menjadi ribuan denominasi, ya, ribuan organisasi yang masing-masing pemimpinnya ya bikin aturan sendiri lah, namanya juga organisasi. Mana ada organisasi yang nggak ada aturan sendiri? Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sebagainya. Apa itu kita jamin itu semuanya sesuai firman Tuhan? Kan nggak tahu lah, ya kan? Intinya gereja jatuh, pecah menjadi ribuan denominasi.
Nah, mari kita melihat dulu sekarang lah. Kita pindah langsung aja, kita aplikasi lah. Bagian kita lah dulu. Kalau bagian Yesus itu sudah selesai dia. Kisah para Rasul 3 ayat 21 dibilang Kristus itu harus duduk sebelah, harus tetap tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi pemulihan ini kita lah yang mengerjakannya di dalam dan melalui Kristus itu, Kristus Yesus. Ya. Jadi bagaimana ini kita ini sekarang di sini? Ya, kalau emang kita cinta Tuhan, kita juga mengasihi Tuhan, buktinya mesti jelas seperti Daud, yaitu membangun tempat kehadiran Tuhan. Dalam hal ini kita batin ya, batin kita. Kita mempersiapkan diri untuk batin kita ini, kita persiapkan diri. Nah, untuk ini saya mencatat ada setidaknya 3 hal lah untuk membangun tempat kediaman Tuhan itu. Atau membangun bait, membangun tubuh Kristus. Ya. Karena sekarang ini harus kita bedakan dulu ini, membangun tubuh Kristus atau membangun kerajaan sendiri gitu. Membangun gereja Kristus, gereja Tuhan, atau membangun gereja sendiri. Ini persiapannya 3 ini. Tidak. Yang pertama, ya, saudara dan saya memang orang yang dipanggil dan dipilih. Ini semata-mata kedaulatan Tuhan. Nggak ada bagian saudara dan bagian saya. Kita dipanggil, dipilih bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Itu jelas. Ya. Barangkali kalau dikategorikan kita ini atau saya ini adalah orang-orang yang paling jelek lah daripada seluruh dari kategori-kategori manusia di dunia ini, saya kayaknya nggak ragu lagi bilang saya ini bagian paling bawah. Ya. Tapi dia yang mau pilih, itu kedaulatannya. Ya. Haknya Tuhan itu untuk memilih. Contohnya kalau kita lihat Yakub dengan Esau itulah, ya. Alkitab bilang, aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Dalam arti bukan dia benci apa? Maksudnya dalam arti dia memilih Yakub. Kalau dipikir-pikir cara manusia kan Yakub itu ya dia kebanci-bancian, senangnya di kemah, gitu, masak-masak ya, penipu, licik apa-apanya. Jarang kalau orang dipilih banding Esau. Esau itu seorang yang apa? Istilahnya kelaki-lakiannya, maco ya. Gagah. Senang di padang. Berburu, pemburu ya. Kalau orang ditampilkan ini si kebanci-bancian ini, si Yakub ini dengan si Esau ini, pasti banyak orang pilih Esau lah. Lebih senang dia dengan Esau. Ya gagah, perkasa, maco. Ya. Seorang yang sedang di padang, pokoknya kelaki-lakian banget dah. Ya, si Yakub tukang masak, senang di kemah kayak anak mami ya, dekat sama Ribka, anak mami lah. Nggak ada terlalu banyak suka. Tapi Tuhan pilih dia, masalahnya bukan soal keadaan manusianya, tapi Tuhan mau pilih. Jadi siapa yang bisa bangun tubuh Kristus? Ya itu orang yang dipanggil dan dipilih, bukan hanya dipanggil ya. Karena dalam lagi Kristen ini banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau saudara lihat misalnya perumpamaan gadis bijaksana bodoh, itu gadis itu semuanya orang Kristen itu, yang menunggu mempelai itu. Hanya bedanya yang satu pinter, bukan bijaksana, yang satu bodoh, yang 5 bodoh. Karena dikatakan 5 gadis bijaksana dan bukan 5 janda yang bodoh, tapi gadis juga itu. Artinya sama-sama orang Kristen, hanya bedanya yang satu, yang kelompok ini bijaksana ini. Atau misalnya perumpamaan penabur itu juga, kan nggak semua tumbuh itu. Paulus juga bilang nggak semua orang dapat iman. Pertumbuhan iman itu kan ada, ternyata banyak yang karena tipu daya kekayaan, kekhawatiran hidup ya, atau karena ada batunya dalam hati dan sebagainya macam lah. Atau lalang dengan gandum gitu ya. Itu semuanya orang-orang dalam kerajaan surga itu. Ya. Ada lagi perumpamaan talenta itu, ada 5 talenta, 2 talenta, itu semua hamba Tuhan itu. Namanya juga di sini dibilang hamba. Kepada hamba yang 1 dikasih 5, kepada hamba yang lain kasih 2, kepada hamba yang lain kasih 1. Jadi semuanya hamba Tuhan itu. Cuma yang 5 ini bekerja mengembangkannya menjadi 10, 2 kali lipat. Yang 2 ini mengembangkannya menjadi 4.
ya 2 kali lipat juga tuh, ya. Kalau yang ini, yang satu, nah ini yang enggak, dia jahat dan malas, itu makanya ditolak. Jadi dalam bidang kekristenan juga yang perempuan pukat itu yang ambil ikan itu banyak, saya itu dipilih kan. Yang dipanggil itu banyak, nanti tapi dipilih lagi yang dari yang dipanggil ini. Jadi, karena begini, orang-orang yang hanya dipanggil ini dia akan lakukan itu membangun kerajaan sendiri itu. Kalau dia masuk dalam pelayanan, dia akan tarik jiwa-jiwa kepada dirinya, tarik uangnya juga, bangun gedung dia, bangun denominasi, bangun alirannya sendiri. Pokoknya uang dan jabatan jelas itu dia bermain di situ. Ya, mau jujur mau apapun, itulah faktanya. Ya, dia sudah dapat panggilan Tuhan, sudah jelas. Bahkan mungkin berkarunia sekali. Karunia penyembuhan, karunia nubuat, karunia usir setan, barangkali khotbahnya juga bagus, penampilannya bagus, dan sebagainya. Tapi kalau hanya dipanggil, dia akan bangun kerajaan sendiri. Itulah kenyataannya. Mau sebesar apapun denominasi itu bukan gereja. Saudara harus tahu bedanya bangun gereja dengan bangun denominasi. Ya, jadi harus dipanggil, dipilih. Nah, bisa enggak? Harus itu. Dan itu kedaulatan Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang ya kalau dia mau, puji Tuhan lah. Ya kalau dia mau panggil dan pilih kita, maka kita bersyaratlah untuk membangun gereja atau tubuh Kristus. Nah kemudian yang kedua, sebagaimana Yesus itu dalam membangun gereja itu dia bilang dalam 3 hari katanya. Jadi maksudnya Yesus dalam 3 hari itu dia mati, mengalahkan maut, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa. Atau yang dia bilang ini, jikalau biji gandum tetap satu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu. Jadi persyaratannya, proses yang harus dilewati itu ya mati dan bangkit itu bersama Kristus kita itu. Secara de facto, secara de jure ya, secara hukum kita memang sudah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Karena kita ini sudah ada di dalam Kristus ya. Kalau saudara saya umpamakan ya, kalau ini pulpen lah ya, pulpen ini ada di dalam Alkitab ya. Saya taruh di sini, nih, tidak ada kelihatan. Ini pulpen, ada pulpen di dalam ini. Kalau ini Alkitab saya buang ke laut, pulpennya juga ikut ke laut. Kemanapun Alkitab ini, apapun yang dialami oleh Alkitab ini, dialami juga oleh pulpen ini. Kenapa? Karena pulpen ini ada di dalam Alkitab. Jadi karena kita ada di dalam Kristus, ini oleh kasih karunia Tuhan. Ya coba deh, kalau saya mudah-mudahan saya ketemu ya ayatnya itu ini satu ayat yang terbaik menurut Watchmeni katanya, 1 Korintus 1:30. Ini setelah saya renungkan, iya betul sih. Karena dampak daripada perbuatan Tuhan, mudah-mudahan saya ketemu ya. 1 Korintus 1:30. Namun kamu, ini saya pakai ayat ya. Namun kamu oleh Dia, oleh Bapa di sorga, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Karena perbuatan Bapa itulah yang memasukkan kita ke dalam Kristus. Jadi apa yang dialami oleh Kristus Yesus, itu kita alami juga. Kita sudah mati bersama dengan Kristus, sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, bahkan sudah duduk bersama-sama dengan Kristus. Itu kalau di dalam kitab Efesus itu, Watchmeni pernah bikin judulnya buku itu Sit, Walk, Stand. Sit itu artinya didudukan. Kita ini sudah mati karena kita dalam Kristus, sudah mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa bersama dengan Kristus. Sit. Ya, ini perjalanan yang pertama itu. Jadi orang Kristen pertamanya duduk. Kedua, walk, berjalan. Karena kita ini sudah bersama dengan Kristus di sebelah kanan Bapa, mari kita belajar berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian stand. Kalau stand itu sikap kita melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kita bukan menyerang, kita mempertahankan yang memang sudah menjadi milik kita. Kayak Israel. Israel itu mendapat tanah perjanjian itu bukan dia mengusir musuh.
Ini milik saya, sudah sah milik saya. Karena Bapa di sorga yang pencipta, Yahweh pencipta langit bumi laut dan segala isinya itu sudah berikan itu kepada Israel. Jadi 7 bangsa yang di tanah perjanjian itu ilegal itu yang punya itu Israel. Jadi dia bukan berperang merampas yang bukan miliknya, enggak, dia kamu sini, pergi ini punya saya gitu loh. Kayak gitulah kita menghadapi iblis. Ini warisan kepenuhan Kristus itu sudah milik saya, nih kamu sanalah. Kira-kira begitu ya. Jadi dalam proses dalam secara de jure itu ya, kita sudah ya mati bangkit bersama Kristus. Tapi dalam de facto, artinya pengalaman sehari-hari, kita harus belajar pengalaman dibentuk Tuhan itu. Baik melalui masalah yang Tuhan izinkan menimpa kita, Tuhan aturlah lingkungan ini. Ini nggak ada yang kebetulan nih, diatur semua oleh Tuhan sehingga kita mengalami pembentukan Tuhan. Proses dihajar, dibentuk. Dalam pengalaman sehari-hari, disitulah kuasa salib bekerja. Jadi hidup kita ini bukan kita lagi tapi Kristus. Ya. Dalam proses itu panjang itu. Tapi umat pilihan Tuhan pasti berhasil. Karena prosesnya itu kan di tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang mau proses, aku mau proses yang ini. Pilih, aku panggil, pilih dan proses. Ya pasti berhasil lah orang itu yang kerjanya Tuhan kok. Kerjanya Bapa di sorga. Jadi dalam proses itu bukan, ya tapi kalau kita bersungut-sungut atau bagaimana ya, nggak mengucap syukur, barangkali prosesnya bisa lebih panjang. Tapi pasti berhasil. Kayak Israel itu. Di padang gurun, rencananya kan cuma 2 tahun itu sebenarnya. Dari Mesir ke Gunung Sinai dulu 11 bulan, ke Kadesh Barnea di sini. Ini sebenarnya perjalanannya 2 tahun. Tinggal masuk dia, Israel waktu ngirim 12 pengintai berontak. Jadi 40 tahun berputar-putar. Ya. Begitu juga kita. Ya, kalau kita makanya ya belajarlah kita mengucap syukur dalam proses ini. Memang gak enak, di mana-mana di proses itu gak enak. Kita ditempatkan dalam suatu situasi di mana menjepit gitu loh. Masalah itu datang aja. Enggak dicari pun masalah datang. Mau lari pun enggak bisa. Enggak ada jalan lain ya. Kalau umat pilihan Tuhan diajar untuk belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah taruh aku dalam situasi begini. Aku berterima kasih bukan karena ini enak. Aku berterima kasih karena ini pengaturan-Mu. Bahwa ada maksud-Mu untuk membentuk aku, memproses aku agar aku siap untuk membangun tubuh Kristus. Membangun bait. Ini yang kedua ya. Yang ketiga ini belajar ini Maria ini memecahkan buli-buli kan. Gereja itu kita tahu kan organisme. Ya. Organisme tubuh ya yang otoritasnya itu hayat. Jadi organisme itu yang dibutuhkan oleh organisme khususnya ya. Peran pemimpin itu kalau Kolose 2 ayat ini, kalau saya baca ini kayaknya udah baca ya. Terakhir ini ya saya baca ya. Kolose 2 ayat 19. Saya baca ini. Dan yang tidak berpegang teguh pada kepala yang daripadanya seluruh tubuh melalui sendi-sendi dan urat-urat. Ini dia peran pemimpin ini, sendi-sendi dan urat-urat. Karena ditunjang dan diikat bersama, tumbuh dengan pertumbuhan yang dari Elohim. Ini sudah pernah saya bahas. Kira-kira begini. Peranan daripada sendi-sendi dan urat-urat itu dia mensuplai hayat. Mensuplai tubuh. Ya, mengikat tubuh menjadi satu, tidak pecah. Peran seperti ini hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang kayak Maria ini memecahkan buli-buli, pecah buli-buli, harum bau Kristus itu nyebar. Ya, harum akan pengenalan bau harum akan pengenalan Kristus menyebar. Baru kita membangun tubuh itu. Tapi kalau kita sebagai pemimpin pandai khotbah, pandai naruh orang kepada diri kita, pandai juga narik duitnya ya, bangun kita gedung sendiri apa, itu namanya bukan bangun tubuh itu.
Itu bukan bangun organisme, itu membangun organisasi, membangun kerajaan sendiri. Ini beda banget, beda banget. Jadi persiapannya kurang lebih inilah 3 ini. Yang pertama kita mesti dipanggil dipilih, jelas itu. Yang kedua kita harus mengalami proses itu, walaupun kita secara de jure sudah mati bangkit bersama Kristus, sudah duduk sebelah kanan Bapa, didudukan di alam surgawi, tapi dalam de facto-nya kita dalam proses terus. Mengalamilah itu ya, proses Tuhan. Yang ketiga, kita harus seperti Maria ini, dipimpin Tuhan tuh, dibentuk. Karena orang yang cinta Tuhan ini kayak Maria ini loh. Duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan. Lain dengan Marta. Marta itu ya mengasihi Tuhan ya. Kalau saya membilang tuh ya dia dipanggil Tuhan lah, tapi nggak dipilih Tuhan untuk seperti Maria ini. Marta tuh dia melayani untuk Tuhan, dia sibuk. Jadi orang yang sibuk khotbah, sibuk pelayanan, sibuk cari jiwa, sibuk ngumpulin duit bagaimana? Belum tentu itu orang yang cinta Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan kayak Maria ini, duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan. Itu dulu. Bukan Marta itu nggak bagus, dia bikin begitu, tapi itu hanya dipanggil lah. Kalau saya bilang, nggak dipilih. Kalau si Maria ini karena dia mendapat pilihan Tuhan. Yesus bilang Maria memilih yang terbaik. Bagian yang terbaik. Oke lah, jadi kesimpulannya, semoga saudara dan saya orang yang dipanggil dan dipilih ya. Dan kita dengan sabar belajar di proses Tuhan dan belajar seperti Maria memecahkan buli-buli. Baru kita bisa bangun itu tubuh Kristus. Bangun kerajaan sorga, menegakkan kerajaan sorga di bumi, bukan bangun kerajaan sendiri kan gitu. Haleluya. Amin.